We opened our hearts to you. You wanted choices. Di awal cerita kita dilihatkan seorang ayah yang lagi asik main dengan putrinya di pesisir laut. Malam harinya, tiba-tiba tempat kediaman mereka diserang oleh orang-orang misterius. Sehingga sang ayah kita sebut Marco harus gelut demi melindungi putrinya yang bernama Eve. Marco awalnya keteteran melawan banyak orang dan hampir aja dieksekusi oleh pemimpin orang jahat. Pemimpinnya bernama Kanseller. Karena si Marco ini ternyata menikahi putri Pak Kan. Namun putri Pak Kan udah meninggal karena dihukum mati untuk menanggung perbuatannya karena melanggar peraturan keluarga. Waduh, sadis banget nih keluarga Pak Kan. Maka dari itu Pak Kan ingin mengambil Eve untuk diajak pulang ke rumah untuk diajari tata krama keluarga. Namun Marco menolak karena mungkin ajaran dari keluarga Pak Kan sangat eblek. Kemudian Marco dikasih pilihan nih, menyerahkan Eve atau mati. Marco milih mati. Namun secara mengejutkan, tawuran berlanjut karena demi anaknya Marco berusaha bertahan dan melawan sampai titik darah penghabisan. Habis itu mereka kabur, tak lupa memasang bom waktu untuk menghilangkan jejak. Apesnya Marco terkena tembakan dan harus wafat, meninggalkan Eve sendirian. Singkat waktu di kantor polisi, Eve didatangi orang misterius. Dia adalah salah satu rekan ayahnya. Dia bernama Winston. Lalu Winston membawa pergi Eve. Ternyata Eve dibawa ke sebuah tempat pentas seni untuk disekolahkan di sana agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Eve menemui pengelolanya, kita sebut Madam. Eve diterima menjadi salah satu bagian dari tempat itu yang dijuluki Raska Roma. Well, Thank you, Mr. Winston. Dan inilah awal perjalanan Eve. Setelah itu, Eve diberi sebuah koin emas oleh Winston. Lalu, Winston pergi. Kemudian salah satu pengelola Raska Roma yang bernama Mogi sedikit memberitahu bahwa Marco salah satu bagian dari Raska Roma yang dijuluki Kikimora, yang artinya roh atau hantu. 12 tahun kemudian terlihat Eve sudah dewasa. Dia sedang diuji kelayakan oleh Madam untuk pertunjukan tari balet. Namun sedikit ada kendala karena Eve memaksakan diri menyebabkan kakinya berdarah dan Madam menyuruhnya mengobati dulu sebelum infeksi. Pada saat di kamar dia dibilangi temannya yang bernama Tina kalau Eve terlalu memaksakan diri. Tapi Eve harus segera siap menghadapi kejamnya dunia ini. Habis itu Tina pergi. Nah, di tempat itu tak juga menari. Di sini juga ada pelatihan bela diri dan latihan tembak. Sebenarnya tempat apa ini? Penuh dengan teka-teki. Sampai di mana Eve lulus di ujian seleksi dari penari, bela diri, latihan tembak, dan simulasi bertahan hidup. Eve lalu ke kamar melihat bahwa barang-barang Tina tidak ada. Lalu Eve segera menemui Madam untuk menanyakannya. Dan di sini terjawab bahwa Tina diberhentikan latihan karena tidak memiliki skill membunuh. Saya sedikit terkejut karena ini adalah pelatihan sebagai seorang pembunuh bayaran. Dan soal latihan tari adalah kedok agar tidak terlalu dicurigai orang awam. Habis itu Eve bilang sudah siap untuk ujian terakhir, yaitu harus membunuh seseorang. Oh my god. Eve harus berlomba merakit pistol dengan seorang tahanan di tempat tersebut. Alangkah terkejutnya, inilah yang terjadi. Eve menang di perlombaan tersebut. Pada saat di kamar, Eve lagi merenung, mungkin agak shock karena dia pertama kali membunuh orang.
Tak lama dia mendengar keributan di luar dan segera melihatnya. Eve kepo tuh, kemudian dia menghampiri orang tersebut yang dijuluki Baba Yaga. Eve bertanya ke Baba Yaga, gimana cara keluar dari situ? Entah siapa sebenarnya Baba Yaga ini. Sepertinya dia bagian dari Raska Roma yang kabur. Baba Yaga bilang pintu depan selalu terbuka. Semua tergantung dirimu. Jika tidak cepat, pintu akan tertutup lebih cepat. Simpelnya, kesempatan tidak datang 2 kali. Lalu, Baba Yaga pergi. You can still leave. Why didn't you leave? Habis itu Eve diberi misi pertamanya untuk melindungi putri salah satu klien langganan Raska Roma karena banyak pesaing bisnisnya yang ingin menjatuhkannya dengan menculik putrinya. Di situ Eve diberi pistol peluru karet. Nah, apakah bisa Eve menyelesaikan misi pertamanya ini? Kita saksikan bersama-sama gimana aksi Eve. Segeralah Eve berangkat menuju Minus Eleven, sebuah tempat diskotik paling asik. Setelah Eve di dalam Minus Eleven, ada segerombolan geng yang ingin menculik putri dari kliennya. Namun tidak menjelang lama, yang awalnya tempat diskotik asik dan damai menjadi medan pertempuran. I understand. Di sini Eve kelihatan kewalahan menghadapi penculik. Dikarenakan ini tugas pertama Eve. Namun dengan tekad dan nekat, dengan sekuat tenaga Eve mengaktifkan mode wanita tangguh. Dan alhasil Eve berhasil membawa pergi putri kliennya dari tempat maksiat itu. Sekarang berpindah ke Eve yang ditato. Gak tahu ya tujuannya tato tuh buat apa. Yang pasti itu untuk cap kelulusan Eve menjadi pembunuh bayaran profesional. 2 bulan kemudian di sebuah bar di lantai atas sedang ada pembantaian massal yang dilakukan Eve. Tapi lantai bawah ini tetap enjoy party-party cuy. Dan Eve pun keluar bar dan Eve pun mengambil mobil lalu pergi. Ketika mau pergi setelah berjarak 10 meter, tiba-tiba Eve ditabrak segerombolan yang ingin melukai si Eve. Gak ada yang tahu apa permasalahannya, namun Eve mengetahui bekas luka tangan di penyerangnya. Sepertinya Eve gak asing dengan bekas luka itu. Dan pada akhirnya Eve membawa tangan tersebut ke Madam dan mempertanyakan arti dari tanda X di tangan ini. Dan si Madam melarang Eve untuk tidak mempermasalahkan ini. Eve tidak puas dengan jawaban Madam. Lalu Eve pergi ke sebuah hotel yang bernama Continental. Namun tidak untuk menginap, tapi untuk menemui manajer dari hotel tersebut. And what, may I ask, is your name? I'd like to speak with the manager. What a pleasure to see you. Ternyata hotel tersebut milik Winston. Eve ke situ bertujuan menanyakan tanda X itu yang berhubungan dengan kematian ayahnya. Winston memberitahu kalau itu tanda sekte yang suka membunuh orang. Yang kebetulan di hotel tersebut ada orang dari sekte tangan X. Setelah mendapat informasi, Eve pun bergegas pergi dan meninggalkan Winston. Tiba di saat Eve mencari orang pemilik tanda X yang ada hubungannya dengan kematian ayahnya. Lalu Eve memesan kamar hotel nomor 314. Namun dia nggak tahu kalau dirinya sedang diintai. Dan pada akhirnya Eve pun menemui seseorang yang pernah membunuh ayahnya dan menanyakan perihal sekte X. Kita sebut orang itu Gondrong. Dan anaknya bernama Ella. 100 detik kemudian, tiba-tiba tempat itu diserang oleh segerombolan sekte X. Dan terpaksa Eve membantu Gondrong untuk baku hantam. Karena Eve yang awalnya hanya mau mencari petunjuk, tapi karena terjebak, ya gimana lagi kalau nggak baku hantam.
Dan kesempatan itu Gondrong membawa Ella kabur dari situ, meninggalkan Eve bergelut melawan kerasnya dunia kejahatan. Setelah selesai, Eve segera pergi mengejar Gondrong dan Ella. Tak lama, orang yang mengintai Eve tadi juga ikut bergerak karena dia mengincar Gondrong dan Ella. Sampai di mana di tempat sebuah ruangan yang direnovasi, orang-orang dari CTX mengejar Gondrong, seperti kisah Eve dan ayahnya. Gondrong kabur dari Sekte X untuk kebebasan agar anaknya tumbuh dengan baik. Dan lalu Gondrong mohon ke Eve agar Eve mau melindungi Ella. Dengan imbalan akan diberitahu tempat persembunyian Sekte X. Ketika Eve dan Ella mau berhasil lolos karena abang Gondrong mengorbankan diri, namun secara mengejutkan, Ella pun pada akhirnya diculik oleh Sekte X. Pindah di Pak Khan yang mendapat telepon dari bawahnya. Dia bernama Eva. Dia melapor kalau Ella berhasil diamankan. Tak lupa melapor kalau ada beberapa orang yang mengincar Ella juga. Tapi udah diurus oleh keamanan hotel. Di situ ada 3 orang Eve dan 2 orang penyerang tadi. Mereka diinterogasi kenapa mereka membuat keributan di hotel. Eve ngomong kalau mereka berdua yang bikin ulah duluan, dan alangkah terkejutnya mereka berdua langsung dikirim ke alam baka. You're going to need to check out. Tibalah Eve di toko persenjataan di daerah situ dan ingin mencari informasi Sekte X serta membeli sebuah persenjataan, tetapi dikejutkan oleh serangan segerombol Sekte X hingga tokonya pun hancur. For the faster, dirtier stuff. Namun si penjual berkepala botak ini tetap rendah hati ke Eve. Lalu Eve pun dikasih tahu keberadaan sebenarnya Sekte X. Dan Eve pun bergegas pergi ke sebuah perdesaan yang di saat itu kondisinya sedang bersalju. Di tengah jalan Eve ditelepon Madam. Dan Madam memarahi Eve karena lebih mementingkan keegoisannya sendiri. Hingga mau nabrak seseorang karena tidak fokus menyetir. Habis itu Eve memasuki sebuah toko. Dia teringat dengan figur tarian baletnya yang diberikan oleh ayahnya. Dan Eve pun melihat beberapa orang yang gerak-geriknya aneh. Kemudian kedatangan seseorang ke dalam toko dan langsung menembaki Eve. Kita sebut orang ini Paimin. Mereka berdua bertarung sampai si Paimin jadi begini. Setelah si Paimin ke isekai, akhirnya kericuhan dimulai di toko tersebut. Desa yang awalnya tenang, ini jadi mengerikan. Semua warga di situ kayak sudah terbiasa bergelut maupun membunuh. Saking banyaknya orang, suruhan Pak Khan, Eve pun kewalahan, akhirnya tertangkap. Sekian pindah ketika Eve diwawancari oleh Pak Khan. Ternyata tujuan Eve datang ke situ adalah untuk balas dendam. Karena ayah Eve dibunuh pada saat dia masih kecil oleh Pak Khan. Kemudian tangan kanan Pak Khan, yaitu Eva, ke situ dan diberitahu bahwa Eva adalah kakak kandung Eve. Kemudian Eve memberontak membunuh beberapa anak buah Pak Khan. Tetapi secara mengejutkan, Eva menyelamatkan Eve yang akan ditusuk dari belakang. Lalu Eve
Eve pun kabur dari situ. Tak lupa Eva mengejarnya sampai ke rumah tetangga. Di situ Eva memberitahu bahwa dia adalah kakaknya. Dan di situ mereka saling mencurahkan isi hatinya. Eve mengatakan kalau dia ke situ ingin membunuh Pak Khan karena dia sudah membunuh ayah mereka. Namun si Eva mengatakan inilah akibatnya kalau mengkhianati sekte dan juga kabur dari sekte. Another path for you. Forcing children into this. The Chancellor was trying to save you the night. My father was trying to give me a normal life. At least here we're honest about who we are. Tak lama dari itu, anak buah Pak Khan menemukan Eve dan Eva. Namun Pak Khan bukan kakek baik ke cucu pada umumnya, melainkan kakek Eblek yang tega menyuruh anak buahnya untuk membunuh Eva dan Eve, cucu cantik serta tangguh sekali. Ketika Eve dan Eva masih beradu nasib mereka masing-masing, dengan mengejutkan, akhirnya granat dilemparkan dan ledakan hebat pun tak terhindarkan, membuat Eva harus dijemput paksa malaikat maut. Padahal Eve sudah ketemu kakak kandungnya, malah dibunuh sama si kakak Eblek yang sudah bau tanah. Kemudian Pak Khan pun menelpon Madam untuk menyuruh Eve pulang karena Eve telah membuat kericuhan. Madam memberitahu Pak Khan bahwa Eve udah dikasih tahu, tapi dia tetap nggak bisa dikasih tahu karena dia ingin balas dendam. Namun Madam akan bertanggung jawab untuk mengurus Eve dengan memerintahkan seseorang yang kuat dan terlatih. Siapakah dia? Cepat atau lambat pasti akan terlihat. Tapi si Eve ini nggak pernah buat kericuan cuy. Dia aja yang diganggu oleh sekte X. If come midnight, she's still... Perhaps an agreement could be struck. Sekian berpindah kepada Eve yang melarikan diri dari rumah tadi. Tak lama datanglah suruhan Madam. Nah, Pak Khan kemudian menyuruh anak buahnya tidak mengusik suruhan Madam yang akan menghabisi Eve. Dan alangkah mengejutkannya, yang disuruh Madam adalah Baba Yaga yang ditemui Eve di awal film tadi. Baba Yaga ini menyuruh Eve untuk kembali ke Raskaroma. Namun si Eve tidak mau kembali. Akhirnya pergelutan pun jadi jalan satu-satunya. Pertarungan mereka berdua terlihat tidak seimbang. Baba Yaga ini terlihat sedikit nggak tega kalau membunuh Eve. Sambil bertarung, Eve mengungkapkan isi hatinya. Dia ingin membalas dendam dan memohon ke Baba Yaga untuk menuntaskan ini. Baba Yaga memberikan izin asalkan Eve menyelesaikan ini sebelum tengah malam. He killed my father. Tanpa membuang waktu, Eve segera melancarkan aksinya untuk membalaskan dendam sang ayah. Pak Khan pun memberitahu kepada semua anak buahnya untuk membunuh orang asing. Pada akhirnya, peperangan pun dimulai. Eve versus Everybody. Dengan beringas, Eve membantai satu persatu anak buah Pak Khan tanpa ada penyesalan. Ini semua demi sang ayah. Habis itu, Eve tanpa sengaja memasuki gudang persenjataan tempat itu. Pak Khan pun menyuruh salah satu kepercayaannya, kita sebut Mehmet, untuk menghabisi Eve. Di depan gudang ada beberapa orang mau mengejar Eve. Namun pada saat baru masuk, mereka pun langsung meledak. Mehmet mendengar dari luar dan segera masuk untuk menangkap Eve yang dianggap iblis pembawa bencana. Di dalam gudang ada beberapa orang yang mencari keberadaan Eve. Namun tiba-tiba ada semburan api yang menyerang mereka. Perbuatan itu dilakukan Eve, si wanita tangguh. Pindah ke Mehmet yang juga menemukan senjata seperti yang digunakan Eve. Kembali di Eve yang membrutal dengan senjata penyembur api, membakar orang-orang sekte X. Tak lama, Mehmet muncul dengan membawa senjata pelontar api yang sama seperti Eve. Alhasil adu senjata pun tak terelakkan.
Namun ada beberapa bawahan Mehmet yang ikut membantunya melawan Eve, sehingga membuat Eve sedikit lengah, membuat Eve keteteran. Sampai di mana Mehmet mengajak Eve bertarung menggunakan tangan kosong. Tapi ada yang beda. Mehmet membakar kakinya untuk senjatanya. Kayak Sanji si kaki hitam. Dengan sedikit kesempatan, Eve berhasil kabur dengan membawa senjata pelontar api. Pada saat Eve berhasil keluar dari dalam gudang, Eve melihat segerombolan orang dan dengan sisa gas yang mau habis. Lalu, secara mengejutkan, Eve membakar mereka semua tanpa belas kasih. Terlihat Pak Khan sudah geleng-geleng dengan perbuatan Eve dan beberapa anak buahnya menyuruh Pak Khan untuk pergi dari situ karena sangat berbahaya jika Eve sampai menemukan Pak Khan cuy. Karena dia tahu Pak Khan sedang diincar oleh Eve. Tak disangka Mehmet yang gigih muncul sehingga Eve harus lari karena gasnya habis. Pada saat dia merenung, dia mendapatkan selang pemadam, lalu segera membalas serangan Mehmet. Alhasil, mereka berdua harus beradu dua elemen, yang satu api, yang satu air. Sangat edun parah nih pertarungan kali ini. Di sisi lain, Baba Yaga diam-diam membantu Eve yang hampir dihabisi Mehmet. Habis itu, kita sedikit dilihatkan kebrutalan Baba Yaga yang bernama asli John Wick. Si Baba Yaga atau John Wick ini sangat lihat sekali dalam membantai puluhan orang dengan sangat sadis dan tanpa ekspresi. This is suicide. It's fucking John Wick. Pindah di Pak Khan yang kabur membawa Ella. Namun aksinya pun dilihat oleh Eve. Tak lupa menembakinya. Berhentilah Pak Khan, lalu keluar dari mobil sambil ngomong ngalor ngidul. Tanpa banyak bacot, Eve pun menembak Pak Khan si kakak eblek, lalu membawa Ella pergi. Change. For the last 1,000 years. John pun kemudian ditelepon oleh Madam. Madam bertanya keberadaannya. Namun John menjawab bahwa dia baik-baik saja. So she is dead? He is dead. Scan berpindah kepada Ella yang menemui ayahnya. Ternyata ayahnya belum mati. Kehidupan di Raskar Roma normal kembali tanpa adanya persaingan. Lalu Eve yang lagi nonton tari di Raskar Roma. Namun ternyata Eve ditetapkan menjadi buronan para pembunuh bayaran. Dan film pun tamat. Gimana cuy pesan dari film ini? Saya mendapat pelajaran dari film ini. Balas dendam nggak bakal nyembuhin luka. Yang bikin seorang benar-benar kuat itu justru perjuangan, disiplin, dan keberanian buat bangkit lagi. Jangan buang waktu dan tenaga untuk benci atau dendam, karena hidup terlalu singkat buat dihabiskan mikirin rasa sakit dan dendam. Balas dendam terbaik itu bukan nyakitin balik, tapi hidup dengan tenang, bahagia, dan sukses tanpa bayang-bayang masa lalu. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya Harso pamit undur diri. Dan jangan lupa nantikan video saya selanjutnya. Bye-bye.